Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiyanti Hasanah, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Cilacap. Pada video ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah saya di SMP Negeri Satap 5 Majenang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili dari SMP Negeri Satap 5 Majenang, dan kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri Satap 5 Majenang yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat sehat, serta nikmat waktu kita bisa berkumpul di acara diseminasi budaya positif. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai presentasi diseminasi budaya positif, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara diseminasi budaya positif ini. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan mohon maaf sekali di mana waktu yang telah Bapak Ibu yang harusnya untuk istirahat karena sudah mengajar anak didik kita dan waktunya istirahat malah justru kita ada acara diseminasi ini. Dimaafkan ya Bapak Ibu? Terima kasih. Sebelum saya memaparkan presentasi budaya positif, saya punya satu pantun. Nanti mohon jawaban cakep untuk bait 1-2 ya. Gubernur datang mencari aspirasi. Rakyat kecil inginkan solusi. Izinkan saya memulai presentasi, mudah-mudahan mendapat apresiasi. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, supaya kita semangat dan memiliki satu kesatuan atau bahasa kerennya itu jargon. Ya, saya punya jargon di mana ketika saya menyebutkan atau menyapa Bapak Ibu dengan ucapan semangat pagi, mohon jawaban pagi, siang, sore, malam, pagi lagi tetap semangat. Gitu? Kita coba ya. Bapak Ibu semangat pagi. Pagi, siang, sore, malam, pagi lagi tetap semangat. Terima kasih teman-teman. Baiklah, kita akan memulai acara pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sudah kenal ya Bapak Ibu? Saya Sugiyanti Hasanah di SMP Negeri Satap 5 Majenang ini. Saya mengaku mapel IPA dan kebetulan saya bergabung di pendidikan guru penggerak Angkatan 11 di Kabupaten Cilacap. Mohon izin memperkenalkan pendamping PGP Angkatan 11, saya di kelas 11 156 dengan Bapak Fasilitator saya Pak Nuryanto dan Bapak pengajar praktik saya Pak Lukman. Karena kita kan temanya budaya positif, makanya kita harus bahagia dulu supaya segala sesuatu nantinya yang akan kita lakukan ke depan akan menghasilkan niat yang baik, maka hasilnya juga baik. Oke, berdiri dulu deh. Mohon izin Bapak Ibu berdiri dulu. Kita senyumnya gimana ini ya? Ada Bapak dan ada Ibu. Saya ingin itu biar hadap-hadapan terus saling senyum gitu. Nanti Pak Ilham sama siapa ya? Pasti sama Bunda Ali.
walaupun jauh, tetapi kan senyumnya tetap sampai ya. Ya. Sampai. Senyum jauh. Oh ya, senyum jarak jauh yang penting tetap sampai ya. Selama 30 detik ya. Ya, senyumnya pertama dipaksa nggak apa-apa. Nanti lama-lama akan tiplas gitu. Senyum 5 jari. Ini langsung Silakan, 30 detik. Nikmati pandangi wajah rekan Anda, Bapak Ibu. Salting tidak apa-apa. Pandangi wajah rekan Anda di mana kita. Terima kasih. Karena kurang lama dia. Kurang lama. Kalau saya pasangan dalam masa singkat gitu ya. Karena senyum itu adalah ibadah. Ya meskipun misalnya kita tidak bisa memberikan sedekah berupa materi, tetapi kalau kita sudah senyum ke orang itu sudah namanya sedekah. Gitu ya. Oh jangan bayangkan senyum kenapa nanti? Senyum sendiri nanti. Selanjutnya, nah kita kesepakatan dulu ya. Kesepakatan forum diskriminasi ini nanti saya sudah menuliskan beberapa, Bapak Ibu nanti bisa diedit atau ada yang dihapus atau ditambahkan boleh, Bapak Ibu. Yang pertama, menghargai siapapun. Ya, baik nanti ada mungkin yang memberikan refleksi atau mungkin ada yang bertanya atau berbicara, kita menghargai ya. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Siapapun itu, tidak hanya saya ketika saya sedang melakukan presentasi, tapi ketika nanti Bapak Ibu di akhir acara ada yang mau bertanya, kita juga menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya, boleh makan dan minum ya, silakan, asal dengan tenang gitu ya. Itu mohon maaf seadanya untuk menikmati. Selanjutnya HP silent ya. Nanti bagi yang ada kepentingan, misal ada yang penting ada urgent gitu, silahkan boleh mengangkat telepon keluar ruangan. Nah mungkin ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Ya silakan dia. Oke, tepat waktu, terima kasih Bu Dia. Ini berarti kita tambahkan yang kelima adalah tepat waktu. Saya tulis aja ya. Yang kelima tepat waktu ya. Ada lagi tambahan Bapak Ibu? Cukup baik. Karena kesepakatan kita pada forum diskriminasi ini ada 5 kesepakatan, maka ayo kita tepuk tangan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke materi budaya positif. Apa sih budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi di sini budaya positif ini memang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Tidak hanya untuk di sekolah sebenarnya, kita sebagai guru juga menginginkan apa yang kita sudah budayakan di sekolah akan diterapkan juga oleh orang tua murid kita di rumah gitu, supaya tercipta suatu kolaborasi yang baik antara guru dengan orang tua di rumah, sehingga anak itu jadi punya kepastian, tidak bimbang. Karena kadang kan ada yang di sekolah udah ada peraturannya bagus, tertata begitu, tapi begitu anak-anak sampai rumah, orang tua kendor seperti itu. Jadi anak-anak itu jadi tidak paten, tidak meyakini di dalam diri, oh ini peraturan yang memang harus dijalani gitu. Jadi poin pentingnya guru dan orang tua itu sangat penting dalam menerapkan budaya positif.
kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif tersebut dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Konsep inti yang dimaksud di sini ada 8 konsep inti. Ya, Bapak Ibu, konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan itu ada 8 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, di mana biasanya guru itu menganggap kita orang tua, kita orang yang dewasa, kita lebih tua dari anak, sehingga anak-anak harus manut ke kita. Ya, entah tanpa persetujuan anak, kita menuntut anak untuk seperti ini, kita menuntut anak ini untuk seperti ini, begitu. Itu sebenarnya ada perubahan pada fase-fase itu, di mana budaya positif nanti akan saya lebih jelaskan detail tentang paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif ini bukan berarti hanya tepat waktu, seperti itu ya, berangkat anak-anak sebelum jam 7, tidak seperti itu, tetapi lebih luas dari itu. Jadi disiplin positif ini banyak sekali sebenarnya yang dijelaskan untuk supaya tercipta anak-anak yang seperti di kurikulum kita, anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang ketiga, nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang mana diyakini atau akan diterapkan ke murid kita supaya dia memiliki masa depan yang baik karena dengan nilai-nilai yang sudah tertanam di dalam dirinya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, setelah saya bergabung dalam pendidikan guru penggerak, saya juga baru menyadari bahwa ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada gitu. Jadi ketika setiap anak itu punya masalah, punya problem, atau dia jahil, nakal, itu ternyata pasti memiliki alasan semua. Gitu. Saya juga baru sadar itu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia, di mana kadang kita melakukan sesuatu atau ingin mencapai tujuan pasti ada motivasinya, Bapak Ibu. Entah motivasi kita ingin mendapatkan pujian, entah motivasi kalau kita mengikuti lomba kita ingin menang, seperti itu. Ternyata ada beberapa motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Kita sebagai guru tentunya harus menjadi manajer untuk siswa-siswa kita. Bukan kita hanya menjadi menyuruh anak ini, menyuruh anak itu, seperti itu. Tetapi kita mencoba untuk membangkitkan daya pikirnya siswa, tindakannya siswa supaya dia mampu menyelesaikan solusinya, seperti itu. Selanjutnya, keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini juga merupakan ini yang lingkup kecil ya. Bisa berarti keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sebenarnya mirip-mirip peraturan, cuma antara peraturan dan keyakinan itu berbeda. Ya, ada yang tahu Bapak Ibu perbedaan peraturan dan keyakinan? Aturan dibuat tanpa kesepakatan. Aturan dibuat tanpa kesepakatan. Kalau keyakinan berarti? Keyakinan itu kayak dari dalam diri. Dari dalam diri pastinya dengan kesepakatan ya. Terima kasih Bu Tati. Tepuk tangan Bu Tati. Ya, betul sekali Bu Tati. Saya juga baru tahu ini sebenarnya setelah saya bergabung, ternyata keyakinan dan peraturan itu berbeda. Peraturan itu seperti tadi yang Bu Tati bilang, itu tanpa kesepakatan, sudah ada dari guru misalnya. Sedangkan kalau keyakinan itu ternyata perlu adanya kesepakatan antara guru dan siswanya. Gitu. Selanjutnya yang terakhir saya akan menyampaikan tentang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini adalah suatu cara ya untuk membantu anak dalam menyelesaikan masalahnya sendiri, membantu anak dalam mencari solusinya sendiri. Jadi tidak dari kita. Karena kadang kalau kita selalu disuapin, itu tuh kayak nggak berarti gitu. Seperti saya sendiri, ketika saya menjadi murid, ketika saya hanya disuapin oleh guru, kamu kesini, di sini diarahkan gitu ya, langsung tanpa saya memikirkan solusi sendiri, itu tuh seperti kurang meyakini gitu, dalam diri itu kurang yakin seperti itu, kayak gampang pergi gitu, gampang hilang. Nah, perubahan paradigma baru di mana
Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pasti di sini Bapak Ibu ada yang sudah tahu ya, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa nih? Pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat murid. Ya, terima kasih udah dengar. Ya, betul, pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan bakat murid. Ternyata kadang kita tuh mengira anak itu memiliki kemampuan yang sama ya. Kadang kita memberikan pembelajarannya itu sama. Udah sekarang mendengarkan bu guru ceramah gitu. Atau sekarang diskusi tentang materi ini. Ternyata ketika saya mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi itu tidak seperti itu ya. Jadi anak-anak ternyata memiliki gaya belajar yang berbeda. Ya, mungkin kayak seperti saya tuh gaya belajarnya auditory. Ya, seperti Bu Erna lebih ke visual ya Bu Erna. Ya. Jadi kita ternyata guru aja punya memiliki gaya belajar yang berbeda. Nah, siswa juga ternyata seperti itu. Kita tidak bisa menyamakan siswa ketika kita hanya memberikan sebuah tayangan slide PowerPoint. Untuk seperti gaya belajar Bu Erna ini bisa ya, tapi kalau saya kurang, saya lebih condong ke yang suara. Jadi berbeda-beda. Kalau Pak Ilham apa kira-kira Pak Ilham? Gerak aja, kemana-mana aja ya. Gerak aja, gak bisa diem Pak Ilham ya. Campur aja Selanjutnya, nah ini tadi yang kita sudah bicara di awal bahwa sebuah budaya positif yang akan kita laksanakan itu akan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan kita adalah supaya anak didik kita memiliki karakter yang ada di profil pelajar Pancasila. Kita ulas satu-satu. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, jadi di mana kita menginginkan anak kita itu dia soleh ya, kata Pak Ilham, kata Pak Nasib, soleh gitu. Jadi soleh dan solehah tentunya. Jadi tidak hanya di sekolah, kita juga menginginkan anak-anak kita juga seperti itu. Di mana kebiasaan yang sudah ada di SMP kita sudah sangat bagus ya. Berarti kurikulumnya sudah sangat bagus. Ada jadwal sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, dan juga ada hafalan surat di akhir pembelajaran. Gitu. Ini sudah mencerminkan profil yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global, di mana anak-anak itu secara sederhananya anak itu mampu menerima perbedaan dengan teman-temannya. Ada yang mungkin saya sendiri nih, saya dari Jawa, saya tidak tahu bahasa Sunda, tetapi anak-anak mengerti ketika saya mengajar di kelas. Anak-anak itu pasti tahu, oh iya lupa Bu, pasti dia langsung pakai bahasa Indonesia, tidak pakai bahasa Sunda. Jadi dari situ yang hal sederhana aja mereka tuh sudah menerapkan itu gitu. Terus selanjutnya bergotong royong. Ini sering ya, karena kita juga hari Jumat bersih itu juga selalu melaksanakan setiap hari Jumat itu Jumat bersih, melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah setelah kegiatan senam pagi. Selanjutnya kreatif. Kreatif di sini kita memberikan kebebasan untuk anak ketika dalam pembelajaran itu biasanya kan Bapak Ibu itu kalau dalam diskusi memberikan space kepada siswa gimana caranya mau presentasi model seperti apa begitu ya. Presentasinya mau model dibuat gambar, yang suka menggambar, kemudian yang suka berbicara untuk berbicara kepada teman-temannya, ada juga yang bermain peran begitu ya. Jadi mereka mencoba untuk menerapkan hasil diskusi yang sudah mereka buat. Ini anak-anak sudah cukup kreatif ini. Kemudian bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini adalah ketika anak-anak itu diberikan sebuah problem atau masalah tentunya yang dalam pembelajaran, itu bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Tentunya untuk di tingkat SMP untuk memecahkan suatu masalah itu masih diskusi, masih sulit ketika untuk pribadi. Jadi saya juga sering menerapkan kayak problem based learning dalam mapel saya sendiri itu IPA. Itu saya juga sering memberikan problem dalam seperti keseharian. Misalnya anak jajan masih
sudah bisa berdiskusi begitu. Jadi itu daya nalar kritisnya sudah bagus. Kemudian yang terakhir adalah mandiri, ya. Meskipun anak-anak sering belajar dalam kelompok, tetapi dalam kelompok itu pasti anak-anak itu sudah pintar untuk membagi masing-masing perannya. Ada yang saya mau tulen, saya bagian menulis karena tulisannya bagus bisa. Atau yang pintar ngobrol, pintar ngomong di depan umum, jadi dia yang akan presentasi. Atau yang bisa gambar itu membuat media presentasinya seperti itu. Selanjutnya, miskonsepsi teori kontrol. Dan ini yang sering kita masih terapkan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, jadi kita sebagai guru tuh masih kadang tidak sadar. Saya sendiri Bapak Ibu, saya masih kadang tidak sadar. Saya terlalu mengontrol murid. Ya, jadi terlalu mengekang murid tentang peraturan kamu harus begini, kamu harus begitu. Padahal ternyata ini adalah paradigma yang lama, bukan seperti paradigma yang sekarang ini. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Untuk anak sekarang sulit kalau kita memberikan penguatan yang positif, mungkin masih kuping kanan, keluarnya kuping kiri ya. Jadi dengan adanya penguatan itu menurut saya kurang, tetapi harus perlu adanya kebiasaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Seperti yang saya luar biasa ya di SMP 5 itu, siswa ketika bertemu guru pasti salaman. Ya, Bapak Ibu, itu udah luar biasa karena kebiasaan Bapak Ibu ada jadwal piket untuk di depan gerbang melakukan kegiatan senyum salam ya. Udah luar biasa. Kita berarti sudah mengubah paradigma lama menjadi paradigma baru. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini juga keliru bahwasanya kalau kita memberikan kritik atau memberikan kesan biar anak itu merasa bersalah ketika melanggar peraturan, itu ternyata tidak bisa menguatkan karakter anak. Dia hanya merasa takut saja kepada gurunya, tapi tidak diyakini di dalam hati si anak tersebut. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini kita memang kalau di dalam lingkup kelas atau sekolah kita itu yang paling dewasa ya, kita dibandingkan dengan siswa-siswa kita. Yang mana ternyata paradigma baru tidak boleh seperti itu ya, kita tidak boleh memaksa anak, tetapi harus memberikan keyakinan yang tepat yang sudah disepakati di awal. Nah, ini beberapa contoh paradigma lama dengan paradigma baru. Yang lama itu biasa disebut stimulus respon dan paradigma baru teori kontrol. Di mana kebutuhan kita sama. Kita menganggap yang sebelum saya mengetahui tentang ini paradigma baru, saya juga menganggap bahwa kebutuhan siswa itu sama. Ya, jadi mereka membutuhkan cara belajarnya sama, ternyata berbeda. Dan seperti di paradigma baru, kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi di paradigma baru, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ternyata pandangan anak itu berbeda ya. Misalnya kita melakukan kegiatan diskusi supaya kita mengharapkan anak-anak itu bisa bekerja sama dengan temannya. Tetapi kadang pandangan siswa yang sedang mengerjakan diskusi ternyata berbeda. Dia menganggap malah kadang ada teman yang pintar ini, kadang yang kerja yang pintar aja. Nanti yang santai, anaknya itu santai, dia hanya mendengarkan. Jadi ternyata paradigmanya siswa sama kita sudah berbeda. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya. Saya sendiri Bapak Ibu secara pribadi kadang anak kalau yang udah iseng nakal itu saya udah menganggap itu perilaku buruk. Ternyata semua perilaku itu pasti memiliki tujuan dan alasan ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi sekarang tidak hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita tidak bisa mengontrol siswa Bapak Ibu. Kita hanya bisa mengarahkan saja, mengarahkan di mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi kita tidak bisa mengontrol dia secara penuh. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tentu tidak ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kadang kita pertama pelan-pelan
setuju kayak gitu. Lama-lama kok anak masih belum mau, akhirnya kita memaksa. Ternyata itu tidak bisa ya, perlu adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Misal anak tidak setuju, kita juga kurang setuju, berarti kita harus menciptakan pilihan yang baru antara guru dan muridnya supaya tercipta pemahaman baru. Yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Ada yang menang, pasti ada yang kalah kalau dulu kita berpikir seperti itu. Tapi ternyata model berpikir itu yang benar adalah menang dan menang. Semua orang itu pasti memiliki tujuan ketika dia memiliki pendapat yang berbeda dengan kita. Selanjutnya, disiplin positif. Di mana disiplin positif ini mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi disiplin positif yang dimaksud di sini tadi itu bahwa suatu kebiasaan awalnya mungkin paksaan ya Bapak Ibu, awalnya pemaksaan, tapi lama-lama akan menjadi suatu kebiasaan, di mana kebiasaan itu akan membudaya setiap harinya sehingga tercipta sebuah karakter. Karakter tentunya yang baik ya, karena kebiasaan yang kita lakukan juga baik. Di sini seperti tadi sudah saya sebutkan bahwasanya di SMP kita sudah melakukan kegiatan salam senyum pagi ya, senyum salam sapa. Apalagi ya Bapak Ibu? Sopan dan santun. Nah di sini disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Di mana disiplin dari diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang memang tertimbul dari rasa hatinya dia sendiri, tanpa adanya dia takut dihukum, tanpa adanya motivasi dia pengen pengen dapat pujian gitu, tetapi dia ingin yang terbaik untuk dirinya sendiri. Ini yang namanya motivasi dari dalam diri atau motivasi internal. Biasanya juga disebut motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Nilai kebajikan ini yang ketiga, nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai kebajikan yang dimaksud di sini itu menghindari itu ya, kita tidak membedakan suku, bangsa, agama dan bahasa seperti itu. Tetapi nilai kebajikan yang kita ciptakan dengan anak-anak itu nilai kebajikan yang bisa dirangkul bersama dan tentunya dilaksanakan bersama. Nah, tadi sudah dijelaskan di mana nilai kebajikan itu juga tertera dalam profil pelajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang mana ketika suatu pribadi atau seseorang itu melakukan kesalahan, itu berarti dia gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Bertahan hidup ini mencakup kebutuhan makan, rasa aman. Kalau kebutuhan makan itu secara fisik ya. Kalau secara biologi, kebutuhan bersosialisasi, bereproduksi itu juga termasuk survival. Dan kalau secara psikomotor itu seperti rasa aman. Jadi kebutuhan rasa aman yang dimiliki oleh individu. Yang kedua, kasih sayang dan diterima atau love and belonging, di mana semua individu yang hidup baik laki-laki atau perempuan pasti membutuhkan apa Pak Ilham? Kasih sayang ya. Pak Ilham juga butuh kasih sayang. Iya. Pastinya ya, kasih sayang dari keluarganya, dari orang tuanya, dan terutama dari istri tercinta. Betul ya. Jadi
Terkadang diri seseorang secara individu pasti ada rasa itu, rasa ingin memiliki prestige, rasa ingin memiliki jabatan. Kita bukan berarti jabatan dalam suatu instansi ya, tapi jabatan dalam lingkup kita aja, circle kita. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Kebebasan di sini di mana suatu individu itu memiliki otonomi sendiri, memiliki pilihan sendiri tanpa harus mengikuti orang lain, tanpa harus mengikuti sekitarnya gitu. Jadi manusia itu membutuhkan sebuah kebebasan atau freedom. Yang terakhir adalah kesenangan atau fun. Jadi manusia yang senang pasti dalam melakukan tindakannya sesuai dengan keinginannya. Tentunya yang kita harapkan tindakan yang baik ya Bapak Ibu. Ini ada studi kasus. Ini sebagai contoh ya, nama saya samarkan Bapak Ibu. Yang pertama, ada Ibu Zulaiha, wali kelas 7C. Sedang bingung menghadapi ulah Marvel. Menghadapi ulah Marvel. Marvel sering mengambil bekal teman lain secara paksa. Jawab dulu. Maaf ya Bu. Semua siswa kelas 7C mengeluhkan tingkahnya si Marvel ini. Nah, kira-kira apa alasan Marvel melakukan hal itu? Pasti banyak sekali ya jawaban kita gitu ya. Hipotesis kita pasti banyak muncul. Kenapa ya Marvel melakukan itu? Yang pertama, alasannya karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang untuknya. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha Marvel penuhi adalah kebutuhan untuk apa ya kira-kira Bapak Ibu? Dari tadi kan ada 5 tuh. Apa bertahan hidup? Coba kita lihat. Yes, pintar. Ya benar. Berarti tadi Bapak Ibu benar-benar menyimak yang penjelasan di depan. Terima kasih. Ya jadi ternyata si Marvel ini ketika dia memang butuh makan, kelaparan gitu ya, terus dia mengambil secara paksa, itu dia ingin memenuhi bertahan hidupnya atau survivalnya. Selanjutnya, alasan Marvel yang kedua, dia merasa senang ketika temannya memperhatikan dia. Gurunya juga pasti kalau ketika ada melaporkan ya, pasti melaporkan kepada guru dan gurunya memberitahukan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan Marvel. Maka kebutuhan yang sedang dipenuhi Marvel adalah kasih sayang. Begitu ya Pak Sahrin ya. Kurang kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Selanjutnya ada lagi nih alasan Marvel yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Marvel itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kekuasaannya. Gue gitu loh ya, power. Jadi dia merasa keren kalau anak teman-temannya itu pada takut sama dia. Alasan Marvel yang keempat, dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba bekal temannya yang beraneka ragam. Maka Marvel sedang memenuhi kebutuhan akan kebebasan, freedom. Kita lihat, terima kasih Bu Erna. Kebebasan atau freedom itu berarti memang sesuai keinginan. Iya betul, sesuai dengan keinginannya, bebas, tidak ditentukan terus oleh orang tuanya. Selanjutnya alasan Marvel yang terakhir, kelima. Dia melakukannya karena iseng aja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil bekalnya. Menurut dia itu lucu gitu ekspresi teman-temannya. Sebenarnya Marvel sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Terima kasih Pak Kuliah. Kesenangan atau fun. Jadi dia senang gitu kalau melihat teman-temannya itu marah, kesel. Itu dan normal ternyata deh Bapak Ibu. Kelakuan seperti itu tuh normal ternyata. Oh iya kita ice breaking. Asik. Mana tadi ya? Ayo kita ice breaking. Kita Bapak Ibu kita belajar menulis ya. Coba menulis. Tanpa pulpen udah nih, tanpa pulpen. Kita awang-awangan aja. Coba menulis angka 1 Bapak Ibu.
Sekarang yang agak susah berdiri dong, udah tolong. Ya, ya, coba sekarang kita lihat lepas badannya angka 1 tapi dengan gerakan seluruh anggota badan. Misalnya ya, saya contohkan 1, ya, 2, sama sekali udah ini 3, saya contohkan lagi 4, 5, dari tadi dulu ya. Kita lanjutkan. Lanjutkan ice breaking. Ke kajian sedikit. Motivasi perilaku manusia. Di mana fungsi dari motivasi adalah sebagai pendorong atau daya tarik dari seseorang untuk melakukan perbuatan dengan tingkat antusiasme yang tinggi. Nah, di mana motivasi perilaku manusia itu terdiri dari 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kadang tidak hanya murid saya sendiri kadang ya berangkat pagi kadang takut dimarahin Pak KS. kadang ada motivasi ini ya, takut akan hukuman seperti itu atau dapat teguran, itu kan rasanya nggak enak ya kalau dapat teguran. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya untuk dipuji, aku berangkat dari sekolah biar dipuji, karena kayak seperti itu ya. Ya. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari ketiga ini yang bagus yang mana yang paling? Ketiga. Betul sekali. Nah, kalau untuk yang poin pertama sama kedua itu adalah namanya motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal yang berasal dari luar diri kita. Itu tadi hukuman dari orang lain, penghargaan dari orang lain seperti itu. Jadi bukan dari hati kita. Nah, yang terakhir yang tadi Bapak Ibu anggap yang paling baik itu ternyata motivasi intrinsik atau motivasi internal di mana berasal dari diri kita sendiri. Nah, perbedaan ini nih, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu tadi kan sudah ini ya menjelaskan. Itu tidak terencana, tiba-tiba aja, sok dadakan aja. Misalnya siswa tidak mengerjakan PR, sebelumnya tidak ada persetujuan. Misalnya yang tidak mengerjakan PR apa gitu ya, ini nggak ada. Tiba-tiba tidak mengerjakan baju ke depan sampai pelajaran selesai, angkat kaki 1 gitu. Itu kan jam sekali ya. Dan anak merasa tertekan ini kalau hukuman. Selanjutnya konsekuensi. Ini lebih baik dari hukuman, di mana sudah disepakati di awal antara guru dengan murid. Cuman siswa masih merasa pasti tidak nyaman karena setiap gerak-geriknya itu masih dimonitor gitu sama gurunya. Gitu. Nah, ya ada kayak ada CCTV gitu, CCTV berjalan. Selanjutnya yang paling terakhir ini yang paling bagus, di mana restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, di mana mengajarkan murid mencari solusinya sendiri. Ini yang akan kita budayakan ya Bapak Ibu, di mana restitusi ini sangat luar biasa baiknya. Anak bisa mencari solusi sendiri sehingga anak bisa terbentuk karakternya dengan sendirinya yang baik tentunya karakter baik. Posisi kontrol guru. Pendekatan yang digunakan guru untuk mengelola perilaku dan disiplin di kelas. Posisi kontrol guru dapat berdampak signifikan pada proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Jadi sebenarnya di mana posisi guru itu akan menentukan karakter siswa ternyata Bapak Ibu. Jadi memang sih benar karakter utama itu terbentuk dari keluarga, karena memang anak terakhir pertama dari lingkungan keluarga, kemudian baru dari lingkungan sekolah. Nah ini dia posisi kontrol guru ini yang
dia yang penghukum yang tadi saya sebutkan. Jadi guru hanya memberikan hukuman tanpa kesepakatan di awal. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi anak-anak itu ketika ditegur sama gurunya, kadang gurunya justru malah yang lembut gitu, yang lembut. Gimana kak? Apa nggak kasihan sama ibu? Kamu kok kayak gitu terus kalau dibilangin? Itu tuh membuat rasa bersalah siswanya. Tapi sebenarnya anak-anak belum terbentuk kalau aku pakai ini. Selain teman, ini teman sebenarnya guru sama murid itu usahakan seperti teman seperti cuman harus tetap kita memberikan jarak nih Bapak Ibu seperlunya. Karena takutnya ketika kita terlalu dekat dengan siswa, nanti siswanya malah kurang berujak benar-benar. Nah ini pemantau, ini tadi CCTV berjalan. Kita masih kadang memakai pemantau ini. Kadang lihat anak-anak lagi upacara, gojekan gitu. Itu kita pantau aja, itu nanti awas aja. Terus yang terakhir adalah manajer. Inilah yang akan kita terapkan. Artinya kita berusaha bersama-sama nih Bapak Ibu untuk menerapkan posisi kontrol guru dalam manajer. Ini contoh nih. Penghukum kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Biasanya kan guru menegur, oh silakan hormat pada bendera selama 1 jam. Kasihan sekali udah diarin. Kemudian yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah dengan kasus yang sama siswa tidak memakai atribut lengkap. Maka guru itu biasanya akan mengucapkan, berulang kali ibu beritahu kamu tidak kasihan pada ibu. Itu tuh kata-kata ibu tuh kena sih ke siswa. Cuman pada saat itu aja gitu. Iya, pada saat itu saja. Kemudian teman itu biasanya guru itu mengucapkan, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini saja. Jadi kita mau sekali ini saja. Besok sekali lagi. Jadi kita memposisikan seperti teman sendiri, ya, seperti teman sendiri dalam menghadapi anak-anak yang tidak sesuai. Kalau pemantau itu kamu sudah melakukan melanggar aturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Nah ini jadi anak, oh ya bu maaf saya harus menulis asmaul husna sebanyak 5 kali misalnya. Jadi kalau pemantau ini anak-anak juga sudah tahu apa konsekuensinya ketika melanggar. Dan yang terakhir manajer, ini yang akan kita harapkan ya, dimana apakah kamu masih ingat keyakinan kelas atau sekolah kita? Kira-kira bagaimana kamu menyelesaikannya? Nah, dari pertanyaan ini nanti anak-anak itu jadi berpikir ya, bagaimana ya menyelesaikannya? Oh begini bu, nanti saya tidak akan mengulanginya. Sebagai konsekuensinya saya menyapu deh bu. Jadi itu bukan kita yang meminta, tetapi itu dari anak sendiri. Nah, jadi berdasarkan kelima posisi kontrol guru tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi yang mana ya, Bapak Ibu? Yes, sebagai posisi manajer. Nah, sebagai manajer itu tentunya tidak hanya kita ya yang posisi sebagai manajer, tetapi kita membuat anak ini juga sebagai manajer untuk dirinya sendiri menyelesaikan semua problem atau masalah yang sedang dihadapi sehingga tersolusikan. Nah, ini keyakinan kelas yang ketujuh. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tadi sama Bu Tati sudah ya disebut Pak Ilham? Ya. Paksaan. Yes, betul sekali ya Pak Ilham. Kalau peraturan itu paksaan, kalau keyakinannya Pak Nur? Keyakinan muncul dari diri. Iya, terima kasih, muncul dari diri siswa itu sendiri. Makanya sekarang kita ubah. Kita buat bukan peraturan kelas, tetapi oh iya ini udah bagus di kelasnya. Kelas 7A ya? Ya. Sudah bagus. Ada keyakinan kelasnya. Ini sudah bagus, bukan peraturannya, tetapi keyakinan kelasnya. Itu tulisan ini pasti dari anak-anak ya. Tulisan macam-macam dari anak. Dimana bukan guru yang menulis, bukan guru yang menentukan, tetapi siswa sendiri supaya dia yakin, oh iya saya menulis itu berarti saya harus
tidak kalimat yang negatif. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan ada kata-kata jangan. Ya, seharusnya berarti apa ya Bapak Ibu? Menjaga kebersihan atau buanglah sampah di tempatnya. Tidak ada kata jangan, tidak ada kata dilarang, dan tidak ada kata tidak. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Contohnya misal kelas 7A dengan kelas 7B mungkin berbeda keyakinan kelas yang mereka tuliskan masing-masing. Karena memang beraneka ragam ya, siswanya juga beraneka ragam, pandangannya juga berbeda. Semua warga kelas atau warga sekolah terlibat dalam penyusunan keyakinan kelas. Dan berupa pernyataan yang universal, ternyata pernyataan yang umum ya. Misalnya jangan mencontek, itu kan keyakinan kelasnya bisa jujur gitu ya, Bapak Ibu jujur. Jadi jujur yang dimaksud tidak hanya tidak boleh mencontek, tetapi bisa juga berkata jujur kepada teman, kepada guru. Jadi universal, umum ya. Oh ternyata ada speaking lagi ya Bapak Ibu. Gimana ya? Kita coba fokus. Misalkan peraturannya adalah ketika saya, ini nama-nama apa dulu ya? Nama buah ya Bapak Ibu. Kita sepakat nama buah. Misalkan saya menyebutkan satu nama buah dan selanjutnya diikuti dengan nama guru. Nanti nama guru yang saya sebutkan harus menyebutkan buah yang belakangnya, huruf belakang. Apel berarti Iya, apel. Misalnya saya menyebutkan apel, Pak Ilham. lampu M-nya aja kan gitu kan? Ya, Lemon gitu ya? Tapi disambungkan ke nama buah lagi. nama yang lain. Nanti langsung Pak Ilham nyebutin nama guru yang terserah Pak Ilham harus sebut kemudian langsung ke Pak Kasim. Apel, lemon, makasih. Ya, coba ya. Kita belajar seperti anak SD dulu ya, ABC nama buah, nama hewan gitu ya. Kita coba mengingat lagi. Tapi ini modelnya yang pakai parang. 1, 2, 3. Semangka Budiah. Apel. Ayo Lemon, Budani. Lemon naga. Warnanya kan ada. anggur, buena. Rambutan. Semangka. Terima kasih. Pak Ilham udah tadi ya? Lanjut ke materi yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ini juga materi yang baru buat saya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dalam menghadapi masalah. Jadi sebenarnya ini tidak hanya di sekolah ya Bapak Ibu. Kalau kita sebagai ibu atau bapak orang tua di rumah, kita juga bisa menerapkan segitiga restitusi di rumah untuk anak-anak kita. Tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita yang pertama dulu ya, yaitu menstabilkan identitas, di mana dilakukan berdasarkan prinsip bahwa berbuat salah itu adalah bagian proses belajar, ya, yang nantinya akan menggeser identitas yang gagal ke arah identitas sukses. Kadang kan anak kalau udah berbuat salah dia malu, dia merasa ya Allah aku anak nakal paling bersalah gitu ya. Itu kita coba menggeser pola pikir yang seperti itu, di mana kita bisa mengembalikan si anak ini ke kelompoknya dengan perasaan gembira dan menjadi pribadi yang sukses. Biasanya kata-kata yang kita ucapkan untuk anak
ingin menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, nah, gitu ya. Itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kita dengar kata-kata itu dari orang tua kita atau dari guru kita itu udah kayak plong gitu. Ada yang kayak plong, ayo, oh ini berarti bapak ibuku atau guru-guruku tidak menghadir saya gitu, tidak menyalahkan saya gitu. Ternyata memang kata-kata itu kita kadang menganggap sederhana tapi itu sangat bermakna. Bapak ibu tidak mencari siapa yang salah. Bapak atau ibu hanya mencoba membantu dalam mencari solusi. Untuk yang tahap kedua, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu pasti untuk memenuhi suatu kebutuhannya. Mungkin kebutuhan yang hilang atau kebutuhan yang dia berdapatkan. Itu pasti dia akan berbuat sesuatu. Dimana biasa yang kita ucapkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ketika kita memberikan pertanyaan seperti ini, pasti anak jadi menjelaskan ya Bapak Ibu. Kita coba ketika kita membantu siswa kita yang bermasalah, usahakan siswa itu yang lebih banyak bicara. Ya, kita hanya menanyakan apa alasannya, itu anak nanti berceritanya panjang kayak gitu. Kita memberikan space, memberikan ruang kepada siswa supaya dia banyak berceritanya. Apa yang penting bagi kamu? Dan kamu boleh sih kalau penting. Menurut saya, betul saya loh, saya yang benar. Karena ada seorang anak yang seperti itu. Itu kita jangan salahkan itu. Tetapi kita coba, ya boleh kamu menjaga sikap itu. Tapi alangkah baiknya kita coba yuk sikap yang baru. Begitu. Kemudian yang terakhir, tahapan segitiga restitusinya. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan kepada murid untuk memunculkan motivasi secara implisit sehingga mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang sama. Jadi kalau kita memberikan pertanyaan seperti masih ingatkah nilai atau keyakinan yang kita percayai di kelas? Itu kan anak, oh iya Bu, kemarin kita kan sudah meyakini bahwa kita harus berkata jujur begitu. Jadi ketika anak sudah diberi pertanyaan, nanti dia langsung mengingat gitu keyakinan apa, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya, dan yang terakhir kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Pasti nanti siswa jadi mikir, ya kan? Jadi berpikir, oh iya ya perbuatanku salah, saya udah melanggar keyakinan dan saya ingin menjadi anak yang seperti ini. Ini contoh kemarin Bapak Ibu praktek restitusi saya kepada salah satu siswa. Salah satu praktik restitusi yang saya terapkan ke salah satu siswa yang sedang mendapatkan problem seperti itu. Dan praktik restitusi ini saya juga sudah mencoba untuk melalui 3 tahapan yang tadi. Selanjutnya, praktik restitusi ini mengakhiri materi pada siang hari ini.
Tapi sebelum kita akhiri, senam dulu yuk. Ayo makan berdiri ya Bapak Ibu. Biarin Bu, biar bucis. Boleh duduk Bu. Boleh silakan Bu. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya di sini. Mudah-mudahan presentasi tentang budaya positif dapat bermanfaat ya. Kita mulai dari sekarang untuk melaksanakan budaya positif. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Nita silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah baik. Nita tahu kenapa Ibu panggil? Iya tahu Bu, saya berantem dengan Mirna. Saya kesal Bu, Mirna marah-marah. Saya kan hanya pakai pulpennya sebentar. Terus apa yang kamu lakukan? Saya lempar pulpennya Bu. Oh, dilempar. Menurut Nita itu benar atau salah? Salah Bu. Salah. Kira-kira masih ingat nggak keyakinan kita yang sudah kita buat di kelas? Masih Bu, Keyakinan mana yang kamu langgar nih? menghargai orang lain itu penting dan meminta izin ketika Meja barang. meminjam barang. Oke, kira-kira nih dari keyakinan yang kamu langgar ini, solusi apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kepada
kapan akan kamu laksanakan ya? Hari ini juga Bu. Oke, hari ini ya kamu laksanakan ya. Ya udah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu sudah membantu saya untuk bisa mandiri dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita, kelas 8A dari SMP Negeri 1 Pilang Mejenang. Setelah saya dipanggil Bianti untuk menjelaskan permasalahan saya dengan Mirna, saya akan minta maaf kepada Mirna dan akan mematuhi keyakinan kelas untuk menghargai orang lain dan meminta izin ketika meminjam barang. Dengan saya dipanggil Bu Guru tentang kesalahan saya menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.